Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi nahjihi wa tabi'a huda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hingga pada kesempatan kali ini sebagaimana biasanya di hari Selasa malam Rabu kita sama-sama mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer. Ya, yang mana kitab ini membahas tentang pembahasan fikih. Ya, pembahasan akidah di awal kitab, rukun Islam, rukun iman, dan juga pembahasan fikih. Ya, pembahasan pokoknya adalah pembahasan fikih, khususnya terkait ibadat, terkait urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang istinja atau syarat-syarat seseorang jika dia ingin beristinja dengan batu. Dan pada pertemuan saat ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Safinatun Najah, yang mana kita akan membahas tentang furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi wa talamidatihi wa bi ulumikum fid dharain amin 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 ila anqal. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya taharah ini memiliki 5 bab. Ibadah ini memiliki 5 bab. Yang pertama taharah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Taharah, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, di dalam taharah sendiri ada 4 maqasidut taharah. Ada 4 tujuan atau pembahasan pokok yang ada di dalam taharah. Yang pertama adalah wudu. Kemudian yang kedua adalah izalatun najasah. Kemudian yang ketiga adalah mandi besar. Yang keempat adalah tayamum. Ada 4 pembahasan pokoknya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu daripada maqasidut taharah, yaitu adalah wudu. Wudu ini adalah bersuci daripada hadas kecil. Kalau bersuci dari hadas besar namanya al-ghasl, mandi wajib. Nah, al-wudu secara bahasa itu adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha, nama untuk membasuh suatu anggota. Jadi kalau kita cuci tangan secara bahasa artinya di dalam bahasa Arab disebut wudu. Ya. Kemudian ma'khudun min al-wadha'ah wa hiya al-husnu wal jamal. Asli kalimat aslinya al-wadha'ah artinya adalah keindahan dan bagus, indah dan bagus. Wa syar'an, dan secara syariat yang ada dalam pembahasan kita, ismun li ghasli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah, suatu nama untuk membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat yang khusus, yaitu wudu. Nah, wudu ini memiliki 6 rukun. Artinya jika seseorang berwudu, dia harus memenuhi 6 hal tersebut, 6 hal ini. Apa saja? Yang pertama adalah an-niyah. Ya, dia harus melintaskan di dalam hatinya niat. Melintaskan di dalam hatinya apa? Niat. Kapan dia melintaskan niatnya? Dia melintaskan niatnya ketika basuhan pertama saat wudu. Ya, basuhan pertama saat wudu apa? Berarti ketika membasuh wajah. Kemudian rukun atau fardunya wudu yang kedua adalah ghuslul wajh, membasuh wajah. Yang namanya membasuh kalau sudah pakai istilah ghusl artinya harus ada air yang menggenang. Harus ada air yang menggenang, kemudian dia basuhkan ke wajahnya dia dan harus merata ke seluruh wajahnya. Apa batasan wajah? Batasan wajah itu min manabiti sya'rir ra'si tulan ila akhiril lihyain. Dari panjangnya itu dari pertama kali tumbuhnya rambut, ya rambut kepala sampai lihyain, sampai zakon atau lihyain atau zakon, sampai sini dagu.
Lebarnya ma bainal udhunain atau ma baina watadail udhun, antara dua telinga, antara dua telinga. Ini batasan dalam membasuh wajah, dan semuanya harus kena. Dibahas juga oleh para ulama, 20 rambut yang ada di wajah itu juga harus kena. Ya, ada 20 rambut yang ada di wajah. Itu juga harus kena. Kemudian yang ketiga daripada rukun atau fardunya wudu adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Dan siku di sini harus dibasuh ya. Nih, siku di sini harus dibasuh sampai sini. Harus dibasuh. Kenapa? Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Suatu perkara yang tidak sempurna kewajibannya atau tidak sempurna perkara tersebut, maka harus termasuk juga di dalam perkara tersebut. Kemudian yang keempat daripada fardunya wudu adalah mashur ra'si, mengusap rambut kepala. Ya, kalau membasuh beda sama mengusap. Kalau tadi membasuh harus ada air yang menggenang. Kalau mengusap dia cukup balal, ya, cukup basah. Jadi kita siramkan air ke tangan kita cipratkan, ada sisa-sisa basah di sini, itu cukup untuk mengusap. Mashur ra'si. Dan batasan minimal dalam membasuh rambut kepala itu adalah 1 helai rambut dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kemudian tapi tetap disunahkan kita untuk membasuh seluruh wajah, seluruh rambut kepala kita. Cara membasuhnya seperti ini. Kita tarik ke belakang, ini posisi tangan seperti ini, tarik ke belakang. Dari belakang kita tarik lagi ke depan. Ya, karena apa kok disunahkan kita untuk membasuh seluruh rambut kepala? Karena ada pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan untuk membasuh seluruh rambut kepala, seperti dalam mazhab Imam Malik. Kemudian yang kelima daripada fardu-fardunya wudu yaitu adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sama seperti membasuh siku, seperti membasuh tangan sampai kedua siku, maka di dalam kaki juga harus membasuh sikunya juga. Ya, harus membasuh sikunya juga. Kemudian yang keenam adalah at-tertib, yaitu adalah sesuai urutan. Artinya nggak boleh kalau seandainya kita wudu kok kita kaki dulu, habis itu baru tangan, habis itu wajah, itu nggak boleh. Harus urutan, sesuai urutan. Niat sambil membasuh wajah, selesai sempurna membasuh wajah, dia kemudian membasuh tangan. Setelah dia membasuh tangan, dia mengusap rambut kepalanya, kemudian dia membasuh kaki. Itu fardu-fardunya wudu yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan supaya wudunya kita sah. Nah, kenapa betapa pentingnya bab taharah ini? Yaitu tadi, kalau seseorang dia wudunya nggak sah, bayangin. Orang sholat wajib ada wudu. Kalau wudunya aja nggak sah, bagaimana sholatnya bisa sah? Makanya penting sekali seseorang mukmin, seseorang yang dia beriman, seseorang dia yang berislam, dia wajib mempelajari ilmu syariat, ya, yaitu khususnya fikih, kemudian akidah. Ya, fikih supaya dia sempurna dalam melaksanakan ibadah. Kemudian akidah supaya dia beriman dengan iman yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf, bagaimana urusan dia atau akhlak, bagaimana dia berakhlak kepada sesama dan juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.